Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan ada seorang pemuda yang hobinya melacur. Pemuda tersebut berniat untuk berhenti dari perbuatannya yang tercela, dan sudah berbagai cara dilakukan untuk menghentikan minat lacurnya berhenti. Padahal, pelaksanaan amalan ibadah yang super ketat, atas petunjuk dari para kiai yang pernah dikunjungi dari berbagai daerah manapun belum berhasil. Jadi, sudah tidak asing lagi baginya riyadoh, latihan, seperti puasa, zikir dan salat, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah dan amalan lainnya. Dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis, datanglah pemuda itu ke pondok pesantren Suryalaya untuk menemui seorang waliullah, yaitu Abah Anom dan menceritakan maksud kedatangannya. Abah Anom berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah." Setelah itu, pemuda yang hobi, jajan, perempuan ditalkin zikir TKN untuk diamalkan. Berikutnya karena masih berhasrat jajan, seperti biasa pemuda tersebut datang ke hotel yang telah dipesan untuk melaksanakan hasrat nafsunya, meniduri wanita pelacur. Setelah siap-siap semuanya, terbersit dalam jiwanya akan bayangan wajah Abah Anom. Asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu terkejut dan gelisah, dengan segera meninggalkan hotel, maka gagallah keinginan nafsunya. Di hari yang lain, pemuda itu datang lagi ke hotel untuk melaksanakan hasrat nafsunya yang tidak terbendung. Namun, di saat detik-detik akan melaksanakan maksiat, muncullah kembali wajah Abah Anom. Tidak apa-apa, asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu kembali mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Kejadian itu terus terulang, selalu melihat bayangan wajah Abah Anom di saat-saat akan melakukan maksiat dengan pelacur. Akhirnya, dengan kejadian itu pemuda tersebut menghentikan dari hobinya melacur untuk selamanya, dan menjadi pengamal Tariqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sesungguhnya kejadian itu suatu anugerah dari Allah untuk hamba yang dicintai dengan perantara seorang mursyid sebagai pilihannya. Subhanallah. Bayangan wajah mursyid itu adalah sebagai burhana robihi, cahaya, tanda dari Allah yang membawa berkah terhadap pemuda tersebut. Kita teringat akan kisah salah satu utusan Allah yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, yang ditolong Allah ketika akan terjadi maksiat dengan Siti Zulaikha. Dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 24 dijelaskan, yang artinya, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, Zulaikha, andai kata tidak melihat burhana robihi yaitu tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Qs. Yusuf 24. Dalam ayat ini terdapat perkataan Allah, Burhana Rabihi. Menurut perkataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, Juz 2 474 dijelaskan bahwa maksud Burhana Rabihi yang terlihat oleh Yusuf, terdapat beberapa pendapat sebagaimana berikut. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas, Said, Mujahid, Said bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Hasan, Qatadah, Ibnu Soleh, Delohah, Muhammad bin Ishaq dan lain-lain, menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah ketika Yusuf melihat bayangan ayahnya, Yakub, rupanya, bentuknya seakan-akan ayahnya marah-marah. Dan menurut sebagian riwayat bayangan ayahnya memukul dada Yusuf. Sedangkan Al-Aufi berpendapat dari Ibnu Abbas, bahwa maksud perkataan itu ialah Yusuf teringat kepada bayangan wajah suami Zulaikha yaitu Raja Kitfir, yang seolah-olah ada di rumah dan mengetahui apa yang akan diperbuat Yusuf. Demikian juga Muhammad bin Ishaq berpendapat yang sama. Tafsir Ibnu Katsir, 2474. Bil Barokah wal Karomah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, wa ila Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Radhiyallahu. Al-Fatihah.